saya nih punya trauma ular yang luar biasa. Jadi saya tuh setiap pergi kemana, pikiran saya tuh yang membawa menyatakan kalau di sini ada ular gitu. Jadi selalu aja, apalagi di alam luas, apa namanya, di alam gitu. Jadi saya tuh akhirnya tidak bisa piknik yang alam, karena di dalam pikiran saya di situ ada ular itu, selalu ada ular di alam. Ini pikiran saya sendiri, saya paham, saya tahu kalau itu hanya pikiran saya, tapi saya nggak bisa melawan pikiran saya selalu. Jadi saya kalau pergi ya, misalkan pergi ke padang rumput gitu ya, itu mata saya tuh mencari ular gitu. Akhirnya saya lihat sekeliling, seolah-olah malah saya tuh mencari gitu. Jadinya saya melihat kanan, melihat kiri, saya lihat semua. Saya kalau ke kolam renang, itu saya lihat kolam renangnya ada ular nggak. Kalau pergi ke pantai, itu selalu saya lihat pohon-pohon di atas itu ada ular nggak. Di apa namanya, di pasirnya ada ular nggak. Jadi saya malah mencari gitu, mencari ular gitu kan. Karena pikiran saya mengatakan ada ular. Itu berjalan bertahun-tahun itu. Saya juga paling takut kalau anak-anak mainan ular itu loh. Kan ada mainan ular yang karet-karet itu kan, yang bentuknya karet. Itu anak saya kalau beli itu saya marahi habis-habisan. Saya tuh histeris lah. Jadi terlalu lebay gitu loh, histeris. Saya ngelihat mainan ular itu tuh saya histeris. Saya marahi, saya lempar, saya ini pokoknya histeris. Nah, terus pada suatu hari ketika saya hamil 9 bulan, sudah mau nunggu hari gitu ya, nunggu hari liburan, saya pergi. Anak saya yang kelima ini kan masih umur kurang lebih 1,5 tahun gitu kan. Saya bawa dia ngantar ketemu sama ada Habib Ja'far di Jepara. Habib ketemu di Pantai Bandengan. Nah, waktu di Pantai Bandengan itu, saya kan baca buku. Atas saya itu ada pohon yang merindangi saya. Nah, saya tuh baca buku, tapi Pak Jumala ya, Mbak Nufus, itu beneran ular itu datang, jatuh di pundak saya. Wah, itu sih Allah, saya tuh akhirnya trauma saya tuh meningkat drastis gara-gara itu. Jadi beneran ular itu jatuh di pundak. Saya lagi baca buku, itu kan mata kita kan kayak melihat ya, di pinggir sini ada kayak ular kayak melihat, itu kan kita lihat kan. Terus ini anak saya yang nomor 5 itu yang tiduran itu kan saya histeris kan, saya lempar. Ketika saya lempar ular ini malah di pinggirnya anak saya itu gitu. Jadi tambah trauma saya itu tambah meningkat. Nah, sudah, tapi saya akhirnya terganggu. Saya terganggunya dengan saya kepikiran, ada firasat apa nih dengan ular ini kayak gini kok, kayak mengejar saya gitu, kok kayak ada apa gitu. Sampai saya tuh takut kalau misalkan saya buka Facebook atau buka YouTube itu tiba-tiba ada video ular, itu seolah-olah ular itu tuh kayak nginceng saya lah, ngelihat mata saya tuh kalau kita udah madep-madepan mata kayak ngerti gitu. Jadi sampai selebay itu pokoknya sama ular ini. Nah, akhirnya saya diterapi sama Pak Jumala. Waktu di terapi itu saya sudah pesan-pesan sama Pak Jumala. Pak Jumala, saya nggak mau saya disuruh megang ular. Saya nggak mau dihilangkan 100%. Jadi saya nggak mau hilang. Pokoknya jangan Pak Jumala suruh saya untuk membayangkan saya pegang ular, terus saya enggak binin. Pokoknya saya membatasi, pokoknya saya traumanya tuh yang penting saya ini. Nah, akhirnya waktu itu Pak Jumala terapi cuma sekali. Terus waktu terapi itu saya belum yakin gitu Pak Jumala. Saya belum yakin kalau trauma saya hilang karena saking kuatnya trauma. Cuman saya waktu itu gini aja, saya mikir ular kok nggak ada rasa takut. Kalau sebelumnya kan saya kalau mikir ular saya takut. Nah, ini kok disuruh mikir ular sama Pak Jumala kok saya nggak takut. Sudah cukup itu tok saya waktu itu mikirnya. Tapi saya mikir traumanya masih. Nah, waktu liburan Lebaran itu di tempat wahana tiba-tiba tuh ada ular lepas. Jadi ada kandang ular, ularnya lepas. Nah, saat itu Pak Jumala, saya baru sadar kalau terapi CTC-nya berhasil lah ya. Itu waktu saya ngelihat ular lepas itu, biasanya wah saya histeris itu. Saya pergi dari wahana, udah saya nggak mungkin lagi di wahana itu. Saya tuh bisa santai, saya ngelihat ularnya itu lagi dikejar sama orangnya, santai. Saya ngelihat santai dan dimasukkan ke kandang lagi. Anak-anak saya melihat ya saya biarkan. Biasanya kan saya tuh nggak boleh, anak-anak saya pun tidak boleh berinteraksi dengan ular. Itu akhirnya saya membolehkan anak saya melihat, dan saya pun melihat ya nyantai, sampai ketika saya posisi makan, duduk makan dekat dengan itu pun
biasa aja. Nah itu saya langsung gini, wah kok berhasil ya. Alhamdulillah Pak Jumala, sekarang saya melihat video ular ya santai. Saya piknik kalau saya ke tempat-tempat tempat-tempat wisata yang alam itu saya nggak pernah lagi mencari ular. Jadi ya sudah nyantai aja. Mau enggak mata saya nggak ngeliatin dulu meriksa ada ular, sudah enggak. Terus kalau di video-video muncul ular juga biasa, udah nggak takut. Anak saya bahkan ini ekstrimnya nih Pak Jumala. Anak saya tuh beli mainan ular, itu saya biasa aja. Biasa aja ngelihat mainan ular ada di meja gitu tuh, ada di bawah tuh saya nyantai. Udah nggak lagi yang kayak dulu. Ya kadang saya ambili, saya pindah. Wah dulu boro-boro saya ngambil, melihat aja saya marah-marah.